Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Salam kebajikan. Semoga kebajikan datang dari segala penjuru. Hadirin yang kami hormati, berbahagia sekali kami dari komunitas Tifa Kamwolker Jayapura berkolaborasi dengan ISBI Tanah Papua dan Balai Arkeologi Papua akan mempersembahkan seni virtual dengan judul Aku Papua dari Bali untuk Indonesia. Karya ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama mengisahkan Papua tempo dulu, dan yang kedua adalah Papua masa kini. Itu yang kami rangkum dengan sumber inspirasi dari situs megalitik Tutari yang ada di Sentani, Jayapura. Nah, untuk lebih jelasnya, khususnya mengenai situs megalitik Tutari ini, kami akan mohon Bapak Kepala Balai Arkeologi Papua, Bapak Dr. Andus Igusti Made Sudarmike, yang dibantu oleh salah seorang staf beliau, Pak Peneliti Mas Hari, untuk menjelaskan tentang situs megalitik Tutari yang sangat luar biasa ini. Hadirin, mari kita jumpai Pak Made. Pak Made, betul semua banget mungkin terkait dengan produksi kita tentang seni virtual yang kita beri judul Aku Papua dari Bali untuk Indonesia, kan terdiri dari dua bagian. Ya, bagian Papua tempo dulu khususnya terinspirasi oleh situs megalitik Tutari. Nah, dan yang kedua yaitu Papua masa kini. Nah, kami mohon sedikit penjelasan Pak Made tentang situs megalitik Tutari ini. Ya, silakan nanti jelaskan sedikit Pak. Ya, terima kasih Prof. Memang kerjasama ini sangat kita butuhkan bersama, karena memang harus ada kolaborasi dalam menangani tinggalnya budaya masa lalu dengan kawan-kawan yang membidangi seni masa kini. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap. Iya, situs megalitik Tutari yang beralamat di Doyok Lama, Kabupaten Jayapura, merupakan situs yang sangat luar biasa karena tinggalan megalitik ini belum pernah ditemukan di tempat lainnya. Situs megalitik Tutari ini sangat berkaitan erat dengan peradaban masyarakat Sentani yang memberikan gambaran bahwa di mana di wilayah Doyok Lama sudah ada masyarakat yang tertata rapi, yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana situs ini setelah diteliti mempunyai peradaban yang luar biasa, di mana masyarakat pada masa itu sudah mengenal yang namanya hidup bermasyarakat, mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kekuatan-kekuatan yang ada di luar kekuatan manusia itu sendiri. Situs ini juga memberikan informasi tentang bagaimana kehidupan mereka pada masa lalu, di mana berkaitan erat dengan kehidupan di pesisir Danau Sentani. Situs ini tidak terlalu jauh dengan kawasan Danau Sentani, mungkin sekitar 300 meter atau 500 meter ya, sehingga situs megalitik Tutari ini memberikan gambaran yang cukup lengkap terhadap bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada di Danau Sentani. Kita ketahui bersama bahwa situs megalitik Tutari ini mempunyai ciri khas
atau keunikan tersendiri, yaitu di mana pada setiap permukaan batu itu terdapat lukisan atau gambar binatang-binatang yang ada di sekitar Danau Sentani ataupun lingkungan di sekitarnya. Misalnya di dalam batu-batu besar itu terdapat lukisan ikan atau bermotif ikan, baik itu ikan kecil maupun ikan besar. Kemudian juga ada binatang darat, yaitu kemudian yang paling menarik dari motif hias yang ada di megalitik Utari itu adalah adanya ikan hiu gergaji. Ya, ikan hiu kita ketahui bahwa biasanya hidup di laut. Tapi masyarakat Danau Sentani yang hidupnya di Danau Sentani menemukan ya yang namanya binatang atau ikan hiu gergaji. Ini membuktikan bahwa memang pada masa lalu situs ini merupakan situs air laut. Dari para geolog mengatakan bahwa dulunya situs ini wilayah ini adalah wilayah laut, kemudian mengalami pengangkatan, ya, sehingga air laut itu terjebak di sana, sehingga terdapatlah ya ikan hiu tersebut. Nah, selain itu ada kura-kura juga yang ada di di pola-pola hias yang ada di megalitik Utari. Kemudian yang paling menarik selain kehidupan masyarakat umum yang ada di sana, juga terdapat kegiatan religi, ya, di mana pada puncak Bukit Utari itu terdapat beberapa batu-batu yang mencirikan bahwa pada masa lalu mereka sudah mengenal kekuatan alam, ya, yang di luar kekuatannya manusia itu sendiri. Yaitu ada batu berjajar, ada puluhan menhir, ya, yang tertata rapi sampai sekarang masih bisa kita saksikan di sana. Sehingga dari itu bisa kita pahami bahwa situs megalitik Utari mempunyai dua wilayah yang perlu disikapi. Yang pertama adalah wilayah yang untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian yang kedua adalah tempat yang sakral, yang biasanya ditujukan untuk penghormatan terhadap roh leluhur nenek moyang mereka. Nah, ini merupakan aset bagi kita, ya, yang bisa dikembangkan, ya, yang bisa dikembangkan baik untuk seni lukis, ya, maupun seni yang lain, karena pemanfaatan terhadap tinggalan-tinggalan nenek moyang ini bisa kita manfaatkan untuk bagaimana mengenal peradaban masa lalu, bagaimana mengenal leluhur budaya masa lalu, sehingga bisa kita sikapi untuk masa kini maupun yang akan datang. Motif-motif yang ada di megalitik Utari ini pada saat sekarang banyak dikembangkan oleh para seniman yang ada di sekitar wilayah Danau Sentani. Baik mereka dipakai pula untuk motif lukisan, baik ada di dalam kayu, menggunakan kayu, kulit kayu, ya, maupun di tempat media lainnya. Ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi kita bahwa masyarakat Sentani pada umumnya masih mengikuti atau meyakini gitu, ya, bahwa lukisan-lukisan yang ada di Bukit Utari itu memberikan makna yang dalam, baik untuk kehidupannya dalam kehidupan ekonomi, ya, maupun kehidupan sosial lainnya.
Karena sekarang di wilayah Danau Sentani pola hias yang memakai motif-motif di megalitik utara itu cukup diminati, banyak pelanggan yang mesan. Ini merupakan sebuah kabar baik juga bagi kita sebagai pencinta budaya masa lalu, bahwa apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita atau apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu memberikan manfaat bagi kita, ya, baik untuk kepentingan ekonomi maupun gagasan-gagasan yang bisa kita bangun untuk kemajuan bersama dalam pembangunan di bidang seni, budayaan, dan lain sebagainya. Situs megalitik Tutari terletak di Kampung Doyo Lama, itu tepatnya di tepi Danau Sentani bagian barat. Dan kalau dari Bandara Sentani sekitar 15 menit naik mobil ke sana ke arah barat. Dan di situs megalitik Tutari ini sebenarnya sangat instagramable karena berada di perbukitan di tepi Danau Sentani dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Dan yang sangat menarik di situs ini, seluruh permukaan bukitnya itu terdapat batu-batu besar yang sebagian batu-batu ini ada gambar, dan gambar ini dibuat oleh manusia pada masa prasejarah, terutama pada masa megalitik atau neolitik akhir. Pada saat itu manusia sudah tinggal hidup di perkampungan dengan membuat rumah panggung di atas permukaan air, dan mereka pada waktu itu mereka sudah mengenal ada kekuatan lain di luar yang mungkin yang mereka tidak ketahui. Dan dalam situs megalitik Tutari ini ada 6 sektor, yang dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan batu-batu yang ada gambarnya itu ada di sektor 1 sampai 4. Sedangkan sektor 5, 6 itu lebih pada tinggalan megalitik yang rupanya itu berkaitan dengan religi, pemujaan langsung kepada nenek moyang pada waktu itu. Dan ternyata Bukit Tutari ini adalah penghubung dengan Siklop. Jadi apa namanya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi semakin ke atas justru tidak ada gambarnya, dan dari 1 sampai 4 tuh gambarnya bervariasi sekali, mulai dari flora, fauna, manusia. Dan pada umumnya motif-motif ini apa yang mereka saksikan di Danau Sentani. Misalkan ikan, ya seputar ikan yang ada di danau. Dan sangat menarik bahwa di situs ini juga ada terdapat sebuah gambar ikan hiu gergaji, dan rupanya seperti diketahui di Danau Sentani juga terdapat hiu gergaji yang terakhir ditangkap itu tahun 1970-an. Dan sektor 1, sektor 2, sektor 4, sektor 3, sektor 4 terdapat batu-batu bergambar. Kemudian di sektor 4 ada tinggalan batu nenek moyang, patung. Jadi seperti arca itu yang menggambarkan pahlawan pada masa lalu yang mengalahkan suku Tutari. Seperti diketahui bahwa suku Tutari ini dianggap sudah punah, dan situs megalitik Tutari ini adalah tinggalan mereka. Dan untuk umurnya sekitar, kalau secara kronologis mungkin dalam prasejarah itu disebut dengan megalitik, pada masa megalitik, tetapi untuk umurnya untuk kawasan Danau Sentani bagian barat sendiri, berdasarkan penelitian kami di Dundai, itu 1600 tahun yang lalu. Nah, karena ini untuk Tutari sendiri kami melakukan penelitian, belum terdapat sampel atau data yang bisa digunakan untuk mengetahui pertanggalannya, tapi dilihat dari kawasan yang sama untuk Danau Sentani bagian barat, diketahui ya sekitar 1600 tahun yang lalu, diperkirakan seperti itu.
Jadi motif-motif yang ada di situs megalitik tari ini sangat beragam dan sangat unik dan sangat khas dan khas Sentani, khas Papua, dan ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif, terutama sumber inspirasi seni pada masa kini, baik itu seni lukisan kulit kayu maupun seni tari, ataupun terutama kalau seni tari lebih ke body paintingnya, kemudian seni yang lain terutama terkait dengan ekonomi digital, terutama pembuatan film, vlog dan sebagainya. Dan ISBI Tanah Papua sudah melihat potensi yang sangat luar biasa ini dan sudah membuat suatu hasil karya yang sangat luar biasa terkait dengan tarian langsung di
Sadarlah anak-anakku, kenali jati dirimu. Di penghujung timur jagat Nusantara, disitulah aku, kamu. Pelaut Portugis menyebutku Ilhas dos Patos. Orang berambut halus, katanya. Pelaut Belanda memanggilku New Guinea. Warna kulitku gelap, mirip orang Guinea di Afrika. Ibu Pertiwi memanggilku Irian Bar. Lalu Irian Jaya. Akhirnya aku dipanggil lagi Papua. Aku Papua, saudara. Aku saudaramu. Saudaramu. Kita orang semua basudara. Aku matahari terbit dari ufuk timur Nusantara. Jayapura bentengku, benteng kemenangan. Aku Papua, benteng kemenangan NKRI. Aku Papua, benteng kemenangan NKRI.